lainnya gitu ya. Dalam hal ini bentuknya adalah bentuk umum yang mengacu kepada eh, hal-hal khusus gitu ya. Itulah namanya teori. Dan teori akuntansi itu menurut Hendrikson didefinisikan adalah logical reasoning gitu ya, atau alasan logis gitu ya, dalam bentuk prinsip gitu ya. Jadi prinsipnya mengacu kepada kerangka menyeluruh ya, kerangka menyeluruh yang mengacu pada praktik akuntansi dan evaluasinya, dan juga sebagai panduan ya untuk mengembangkan suatu praktik baru atau juga suatu prosedur baru gitu ya. Nah, ini definisi akunting ya, teori akunting ya. Dan teori ini bisa diterima tergantung gitu ya, tergantung pada alasan prediksi gitu ya, penjelasan ya, dan juga kemampuannya untuk memprediksi. Nah, sehingga teori itu bisa diterima atau ditolak ya sangat tergantung pada kemampuan prediksinya ya dan alasannya. Yang kedua, teori itu bisa diterima sangat tergantung pada rekonstruksinya. Artinya hubungan antara teoritisnya dengan bukti empirisnya. Disitulah letak diterimanya teori atau tidak ya. Kemudian juga bisa diterima jika implikasinya ada implikasi begitu ya. Nah, kira-kira itulah yang namanya teori akuntansi itu bisa duduk, bisa diterima. Nah, nanti Bapak Ibu di paper ya silakan ya dicari ya teori akuntansi apa aja yang bisa diterima pada saat ini dan punya implikasi yang luas. Ya, nanti diusung ya teorinya apa pada saat presentasi ya masing-masing. Dan juga bagaimana rekonstruksi lahirnya teori itu, baik itu secara teoritis maupun juga secara empiris. Silakan nanti dibahas ya di papernya. Dan teori akuntansi di sini dalam konsep modern gitu ya, itu bisa merupakan gabungan antara matematik dan juga fisik. Nah, jadi bukan hanya sosial gitu ya. Jadi teori akuntansi itu udah ke arah matematika ya. Seperti halnya teori akuntansi itu pada awalnya ditemukan oleh Luca Pacioli kan. Itu seorang ahli matematik ya. Nah, disinilah perkembangan teori akuntansi terkini. Nantinya kalau ada paper ya terbitan 2025 ya dari Q1 kira-kira teori akuntansi mana yang hubungannya dengan matematika dan fisika. Silakan nanti dipresentasikan ya. Dan juga pada saat Pacioli gitu ya, abad 14 itu ditemukannya sistem double entry bookkeeping ini mengacu pada praktik di abad 14 gitu ya. Itulah praktik dari akuntansi awalnya ya. Tapi Luca Pacioli ini adalah seorang ahli matematik gitu ya di Venezia. Dan pengembangan dari teori akuntansi di sini eh, pengembangannya lebih banyak tidak terstruktur gitu ya. Artinya tidak melibatkan lagi lembaga-lembaga seperti awal-awal pengembangan teori akuntansi kan dari PCAOB gitu ya dan sebagainya. Tapi karena harmonisasi dengan pengetahuan lain gitu ya, banyak yang tidak terstruktur. Nah, di mana di sini adanya statement Chambers menyatakan accounting di sini secara frekuensi menggambarkan praktik yang dikembangkan dan respon dari apa ya sesuatu yang sifatnya alasan sistematis gitu ya. Artinya di sini tergantung dari uh, systematic thinking dan pengembangan dari teori akuntansi di sini mengacu pada masalah. Nah, jadi ada problem maka disitulah peranan dari accounting theory dan pendekatannya juga pendekatan ad hoc gitu ya. Artinya pendekatan panitia khusus ya. Artinya ada hal-hal khusus gitu ya, maka terbentuklah panitia khusus yang namanya ad hoc approach gitu ya. Dan mengacu kepada praktik-praktik yang terkadang tidak konsisten ya. Yang dalam hal ini misalnya perbedaan metode depresiasi gitu ya. Atau juga dalam hal ini dari sudut pandang setting accounting ya. Jadi secara konseptual ya, ini kerangkanya mengacu kepada praktik-praktik yang ada ya.
Ya, jadi di sini kita lihat ya bahwasanya pengembangan teori akuntansi itu mengacu pada sudut pandang penyusun standar gitu ya. Jadi secara konseptual tergantung pada kerangka project gitu ya, dan terkadang juga praktiknya itu tidak konsisten. Nah, jadi yang namanya accounting itu lahir ya secara metodologi gitu ya. Itu dikelompokkan pre-teori abad 14 gitu ya. Gilbert menyatakan tidak ada teori akuntansi pada saat itu gitu ya. Jadi pada yang di premis dari Luca Pacioli yang menyatakan double entry bookkeeping di sini gitu ya. Ini pembukanya aja gitu ya. Pembukanya tapi pengembangannya berkembang di abad 19 gitu ya. Kemudian era pragmatis abad 18 sampai 1955 gitu ya. Nah, disinilah eranya pengetahuan gitu ya. Eranya pengetahuan di mana didasarkan pada bukti empiris, kemudian juga penjelasan praktik akuntansi dan difokuskan pada sudut pandang praktik gitu ya. Kemudian di abad 1895 gitu ya, itu eranya pragmatic accounting. Nah, juga masih mengacu pada periodenya pengetahuan umum di mana landasannya berdasarkan pada fakta empiris, kemudian juga penjelasan mengenai praktik akuntansi dan difokuskan pada poin-poin tertentu ya dalam bidang ilmu akuntansi. Kemudian di tahun 1556 sampai 1970, nah di sini perkembangan normatif accounting di mana difokuskan kepada ide gitu ya, yang mengacu kepada ide. Jadi bukan berdasarkan pada fakta empiris. Jadi fakta empiris itu uh, eranya adalah era tahun 50 gitu ya. Jadi eranya tahun 50, nah disinilah berkembangnya positif accounting teori ya. Jadi yang secara empiris disebut dengan positif teori. Nah, jadi ini awalnya dari General Scientific Period. Kalau kita lihat periodikalnya accounting teori akuntansi ini ya. Dan di tahun 50 sampai sekarang, nah ini ya, jadi tahun 50 sampai dengan sekarang positif accounting teori ini masih berlaku, di mana tujuannya adalah menjelaskan ya, dan juga memprediksi praktik akuntansi. Terutama contohnya misalnya hipotesa rencana bonus ya. Dan positive accounting theory di sini mampu memprediksi kira-kira uh, bagaimana tindakan manajer ya terkait dengan informasi akuntansi yang disajikannya ya. Dan klasifikasi utamanya adalah positive accounting theory itu tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah maksimalisasi kesejahteraan ya. Dan juga pengembangan dari agency teori gitu ya. Asumsi-asumsi agency teori itulah implikasi atau praktik yang cerminan dari positive accounting theory ya dari tahun 50 sampai sekarang ya. Ya, dan juga positive accounting theory itu berkembang terus menjadi behavioral research gitu ya, riset-riset perilaku gitu ya. Pengembangan terus sampai itu. Kemudian juga beberapa pengembangan yang lain, baik itu secara akademik maupun juga secara profesi, teori akuntansi itu menggunakan beberapa pendekatan ya, pendekatan secara akademis dan juga pendekatan profesi. Nah, ini kalau kita lihat step-step pengembangannya ya. Jadi mulai dari abad 14 sampai dengan tahun 2000 ini ya. Jadi tahun 2000 sekarang ini adalah mixed development ya. Artinya gabungan antara positivisme dengan normatif regulatory teori gitu ya. Dan sebelumnya itu normatif ya. Normatif kemudian abad 18 juga cenderung pada general scientific yang bersifat umum ya. Yang menjelaskan pengembangan dari kerangkanya gitu ya. Dan juga secara konseptual tahun 80 gitu ya. Dan dikembangkan menjadi IFRS gitu ya. Dan IFRS praktiknya menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan ya kepada investor ya. Nah, jadi ini ringkasannya ya. Jadi itulah sekilas ya mengenai uh, evolusi gitu ya. Dan juga tujuan dari accounting teori tersebut gitu ya. Jadi kita kenal yang namanya normatif accounting ya, positif accounting ya, konseptual accounting sampai sekarang ini menjadi IFRS. Nah, itu saya kira introduction ya dari perkuliahan kita ini. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan. Baik.
Kalau tidak ada, saya kira itu saja ya, Bapak Ibu, perkuliahan kita, dan mohon dipersiapkan ya segala yang mengacu pada. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita. Terima kasih. Boleh Izin Prof, boleh meninggalkan. bertanya Prof? Ya, silakan. Oke, terima kasih Bapak Profesor. Saya ingin bertanya Prof, tentang di penelitian kan biasanya di disertasi nanti kita ada buat teori, grand teori, middle teori, dan applied teori. Gimana cara kami menentukan ketiga itu Prof di penelitian kami? Ya, baik. Jadi apabila kita di bab 2 ya memerlukan yang namanya teori gitu ya, maka nantinya dikelompokkan yang namanya grand theory, middle theory, dan juga applied theory gitu ya. Jadi untuk memisahkannya atau membedakannya atau mengklasifikasikannya terkait dengan tema utama ya. Jadi kita udah jelas gitu ya hubungan antar variabel ya atau hubungan X dengan Y gitu kan. Udah pasti agensi gitu ya. Jadi grand teorinya satu, sedangkan middle teorinya mengacu pada jumlah variabel. Nah, jadi jumlah variabel Bapak Ibu misalnya 5. Ya, maka middle teorinya 5. Teori apa yang mengusung dari variabel itu? Ya, itu namanya middle theory. Nah, sedangkan applied theory mengacu pada indikatornya. Jadi, dukungan pada middle theory yang mengacu pada variabel gitu ya, itu juga disupport dengan sub teori yang lainnya. Itulah yang namanya applied theory. Jadi, kalau indikatornya 5, maka bisa aja kita kumpulkan 10 teori yang mendukung dari indikator. Nah, jadi itu bedanya ya. Grand theory 1, middle theory sejumlah variabel, sedangkan applied theory sejumlah dari indikator yang digunakan masing-masing dari variabel tersebut. Jadi kalau ada 10 indikator, maka 10 teori. Lebih minimal ya, minimal 10 teori. Itu dia membedakan antara grand, middle, and applied ya. Bu Nur Aliyah ya. Oke, baik Prof, terima kasih Prof. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja. Terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Terima Prof. kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Boleh minta tolong.